pada inilah yang kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa ada pilihan ya bagi kita seorang praktisi yang mungkin tidak terlalu paham mengenai akademis, tapi kita paham mengenai praktek suatu bidang, itu kita bisa menulis sebuah buku non fiksi dengan genre ilmiah populer ya. Dengan ilmiah populer ya otomatis kita bisa menulis dengan bahasa yang populer gitu. Jadi kita tidak ada tuntutan harus menulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah tertentu. Ya, seperti kita nulis skripsi atau tesis misalnya kan, tidak ada persyaratan kita harus memasukkan data-data fakta-fakta yang kompleks gitu, konsep-konsep yang kompleks gitu. Nggak harus juga gitu. Kenapa? Ya kita tuliskan ilmiah populer ya. Yang penting pas target pasar kita adalah masyarakat umum, ataupun kalaupun yang targetnya adalah sesuai dengan bidang kita, misalnya marketing ya, targetnya adalah untuk orang-orang marketing gitu. Tetap kita memilihnya ya pasar yang umum, artinya jadi tadi teman-teman menulis untuk mereka yang baru bergabung di marketing, mungkin sebagai staff atau sebagai supervisor ya. Jadi bahasanya tentu tidak perlu bahasa yang rumit, bahasanya bisa bahasa populer gitu. Ya apalagi kalau juga ditujukan untuk mahasiswa ya, mahasiswa ekonomi bisnis yang mereka pasti sudah paham konsep-konsep marketing, konsep-konsep branding, tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam dunia nyata. Ya buku yang teman-teman tulis itu kan bisa memberikan wawasan kepada mereka ya, sehingga ketika mereka masuk kuliah pun, mereka belum bekerja, mereka sudah ada bayangan tuh dengan konsep-konsep marketing atau branding yang sudah mereka pelajarin secara akademis di kampus. Dan pengalaman saya itu tidak banyak ya contoh praktek dari buku-buku tersebut, termasuk buku marketing. Kalau teman-teman hafal ya buku ini dari Philip Kotler kan, itu ada beberapa bab ya, ada beberapa jilid. Jadi ada jilid 1, jilid 2 itu jarang ya menyebutkan bagaimana cara praktek mempraktekkan konsep-konsep tersebut. Nah, teman-teman kan bisa masuk di situ. Jadi itu teman-teman saya sudah kasih solusi ya, bahwa ya teman-teman bisa pilih ya sebuah genre fiksi ilmiah gitu, ilmiah populer. Jadi teman-teman tetap memasukkan konsep-konsep, kemudian ilmu-ilmu sesuai dengan kemampuan profesional teman-teman, kemampuan kepraktisan teman-teman, tapi teman-teman menulisnya dengan bahasa populer, menuliskan secara ringan saja gitu. Tidak ada tuntutan harus ditulis secara berat, ataupun tidak harus tuntutan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah tertentu. Nah, itu saya kemarin sudah kasih ini ya teman-teman, sudah kasih option nih. Jadi teman-teman sebagai praktisi, sebagai profesional itu bisa untuk menulis. Saya yakin pasti bisa. Ya itu tadi, yang penting punya motivasi dan punya program dan target yang kuat untuk menulis gitu. Nah, yang kedua ya yang dipilih adalah bergenrekan ilmu populer. Dan kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman ya, oke lah saya menulis ilmu populer mungkin saya bisa gitu, ada teman-teman yang berkata begitu. Tapi yang problem adalah kan saya sibuk gitu ya, saya di kantor gitu. Nah oke lah Pak, kan saya juga pernah mengadakan live bagaimana teman-teman itu dalam kesibukan kantor ataupun di kampus itu masih bisa menulis ya. Ada dari live saya itu adalah tips-tips, trik-triknya bagaimana gitu. Nah, tapi teman-teman ada yang bertanya juga gitu terkait dengan live yang kemarin. Loh, oke lah, saya bisa sudah tahu tips-triknya gimana, saya yakin bisa menulis di salah tugas saya. Tapi kan yang paling berat dari sebuah penulisan itu, terutama buku non fiksi ya, buku-buku yang bukan novel ataupun cerpen, itu adalah di riset ya, di pencarian data gitu. Jadi ya bagaimana kita mencari data dan fakta ya, karena kita tulis non fiksi walaupun itu ilmiah populer, tetap kita perlu fakta dan data yang akurat ya. Kita tetap butuh informasi yang update. Nah, itu kan problemnya adalah ya kita sibuk. Misalnya kan ada teman-teman yang berkata begitu kemarin, kami sibuk tapi akhirnya menulisnya bisa, tapi mencari datanya, risetnya itu nggak ada waktu gitu. Nah makanya itu teman-teman, dari pertanyaan itulah maka kita lanjutkan lagi ya di pembahasan kita malam ini, bahwa untuk mencari data ataupun melakukan riset itu saat ini sudah sangat dimudahkan sekali ya teman-teman. Saya udah seperti yang kemarin saya bahas itu, bahwa saat ini dengan berkembangnya dunia digital, dunia internet itu sangat-sangat memudahkan teman-teman dalam mencari data ya.